Bab 191, Sumber Cahaya 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Mer mencoba yang terbaik untuk membungkus dirinya dalam lipatan jubah dan memblokir semua suara yang datang dari luar. Dunia sedang berantakan di luar, dan dia tidak ingin mendengarnya. Jeritan dan isak tangis memenuhi udara, semua suara yang Mer tidak ingin dengar. Aura dan emosi yang terpancar dari Eugene membuatnya merasa tidak nyaman, jadi dia juga menutup matanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mencoba menenangkan Eugene, kemarahannya terasa lebih dari sekadar dibenarkan saat ini. Dia tidak menggunakan sihir, pikir Mer. Jika Eugene menggunakan sihir, itu akan memberi jalan bagi Mer untuk campur tangan. Jika Eugene memilih untuk mengamuk dengan sihir, Mer akan dengan senang hati mengambil peran pendukung. Dia bisa menghitung lintasan serangannya dan membuatnya lebih tepat dan tanpa ampun, mengiris hati dan kepala tanpa belas kasihan. Jika mana Eugene akan habis, Mer akan dengan rela melepaskan wujudnya sendiri dan memberinya mana. Tetapi, dia menjagaku, Mer menyadari. Pengetahuan itu hanya membuat Mer merasa lebih tertekan. Dia memilih untuk tidak menggunakan sihir sama sekali, mengetahui bahwa itu akan menyebabkan dia campur tangan. Karena itu, Mer meringkuk dalam kegelapan pekat di dalam jubah, tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berharap badai di luar akan berlalu lebih cepat daripada nanti. Hemoria duduk sambil mengerang, tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi. Dia datang agak terlambat karena dia terlalu jauh dari lokasi pertempuran. Dalam perjalanan menuju pertempuran dengan bawahannya, dia telah melihat cahaya yang datang dari Gospel of Punishing Evil. Gospel of Punishing Evil adalah formasi suci dari ksatria salib darah yang diciptakan untuk melawan iblis berperingkat tinggi dan memberi paladin kekuatan untuk melawan iblis semacam itu secara langsung. Apakah mereka benar-benar menyebarkan bahkan Gospel of Punishing Evil untuk menekan seorang pemuda, Eugene Leonhardt? Pertanyaannya tetap ada saat dia terus berlari, tapi kemudian dia melihat sayap cahaya di lalap api. Dia melihat api biru tua bertabrakan dengan pedang penghakiman, dan itulah yang terakhir dia ingat. Kemana perginya ingatanku? Hemoria berpikir pada dirinya sendiri saat dia melepas topeng dari mulutnya. Dia baru saja terjebak di tengah badai yang ganas, dan sekarang ingatannya tersebar. Dia mengerang saat merasakan cairan hangat dan lengket keluar dari mulutnya. Bukannya dia terkena serangan langsung, tapi setelah badai itu tetap menyebabkan kerusakan pada beberapa organnya. Hemoria mengambil napas dalam-dalam dan mengamati sekelilingnya. Tak satu pun dari penyelidik lainnya tetap berdiri. Bahkan, beberapa dari mereka tidak terlihat. Hemoria membungkus mantelnya yang acak-acakan di sekelilingnya saat kebingungan melanda dirinya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan sebelum berhenti. Apa yang ada di depannya tidak bisa dimengerti. Ini jelas merupakan tanah datar, atau begitulah ingatannya memberitahunya, namun tidak ada tanah yang terlihat. Seolah-olah lubang yang dalam telah ada di sana selama berabad-abad. Di bawah, Hemoria melihat tubuh lebih dari 100 ksatria dan penyelidik tergeletak berantakan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Beberapa mayat tidak lagi dapat dikenali sebagai manusia, dan bahkan mereka yang hampir tidak dapat bertahan hidup tampak terluka parah. Hemoria tidak percaya apa yang dilihatnya itu nyata. Knights of Blood Cross dianggap sebagai salah satu ordo ksatria terbesar di benua itu. Para ksatria yang termasuk dalam ordo dikenal di seluruh Yura sebagai orang yang terampil dan taat dalam keyakinan mereka. Maleficarum, Inquisitor ini telah mendedikasikan diri mereka pada agama cahaya selama ratusan tahun. Di masa lalu, mereka telah berperang melawan iblis dan penyihir jahat, dan di zaman sekarang, mereka memburu para pengkhianat dan murtad. Kedua kelompok itu dikenal sebagai dua pilar kekuasaan di Yuras. Bahkan jika tidak ada tokoh berpangkat tinggi di antara mereka saat ini, lebih dari 100 paladin dan penyelidik gagal menghentikan satu orang pun. Apakah ini benar-benar terjadi? Hemoria kehilangan kata-kata. Dia hanya menutup mulutnya, merasakan rasa darah di dalamnya, dan menahan napas. Dia bisa merasakan ujung jarinya bergetar, dan sarung tangannya tidak bisa menyembunyikan getarannya. Dia mengepalkan tinjunya untuk mencoba dan menekannya dengan usaha yang sia-sia. Dia tidak ingin menghindari tatapannya, tetapi dia takut untuk menatap wajahnya. Dia bisa merasakan mata merahnya perlahan, sangat lambat, turun. Dia mendengar langkah kaki mendekat. Eugene Leonhardt memanjat dari lubang di bawah. Dia memegang pedang suci, yang berkelap-kelip dengan api, dan perlahan berjalan menaiki lereng yang curam. Ekspresinya kosong, jelas, dia sama sekali tidak merasakan apa-apa tentang apa yang telah dia lakukan. Hemoria tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, memperhatikan saat Eugene mendekat. Jarak di antara mereka perlahan berkurang. Tatapan Hemoria terus melayang ke bawah menuju lubang yang dalam di mana para paladin yang acak-acakan terbaring. Beberapa mayat Inquisitor juga terlihat di dekatnya, jubah merah mereka, simbol Maleficarum, berlumuran darah. Bibir Hemoria sedikit terbuka saat kesadaran menghantamnya. Ini tidak mungkin terjadi. Apakah pahlawan baru saja membunuh seorang pemuja? Tidak, Hemoria tidak berpikir itu masalahnya. Dia memaksakan kepalanya dan menatap Eugene. Mata itu. Hemoria tidak percaya bahwa Eugene adalah sang pahlawan. Pedang suci di tangannya tidak memancarkan cahaya ilahi yang biasa. Itu hanya menghasilkan sekumpulan api yang berkedip-kedip. Eugene tidak memiliki keyakinan. Mata itu tidak terasa seperti mata penjelmaan cahaya.
Tidak, Hemoria tahu persis seperti apa mata itu. Mereka adalah mata bidat yang menolak cahaya. Mata seorang murtad yang menyangkal dan membenci cahaya. Mata orang yang jatuh ke lubang neraka. Pada saat itu, keyakinan Hemoria mengalahkan insting utamanya. Dia menaklukkan rasa takutnya dan berdiri. Bibirnya terbuka, dan simbol merah langsung muncul di kedua pipinya. Hemoria dikenal sebagai Guillotine. Dia mendapatkan moniker ini 4 tahun lalu, ketika dia baru berusia 17 tahun. Kerajaan suci telah diperintah oleh pemerintahan agama sejak lama, dan orang-orang tahu betul betapa mudah dan nyamannya mengendalikan mereka yang terlalu bersemangat. Oleh karena itu, kerajaan suci terus-menerus melahirkan agama-agama baru, tentu saja, semuanya berasal dari agama cahaya, dengan hanya sedikit modifikasi pada doktrinnya. Para pengkhotbah dari agama-agama yang baru lahir ini akan membisikkan kata-kata manis yang melayani kenyamanan orang-orang beriman dan secara bertahap menyingkirkan para pengikut cahaya. Seperti yang terjadi 4 tahun lalu. Sebuah agama baru telah terungkap, dengan seorang penyihir dari kalangan atas duduk sebagai kepala gereja. Penyihir itu akan menyombongkan sihirnya sebagai keajaiban dari Tuhan, dan di bawah kepala gereja ini terdapat sosok-sosok yang agak mencurigakan, termasuk penyihir, tentara bayaran, dan ksatria yang terlibat dalam kejahatan. Saat itu, jumlah orang murtad yang tertipu mencapai ratusan. Namun, agama baru itu menghilang dari dunia hanya dalam 1 malam, semua karena seorang gadis muda yang dibawa oleh Punisher Atarax. Dia langsung memenggal kepala semua orang yang tergabung dalam kultus. Begitulah cara Hemoria mendapatkan reputasinya sebagai Guillotine. Simbol di pipinya mulai menyebar, menutupi kulitnya sampai ke telinganya, dan Hemoria merasakan panas di wajahnya saat dia membuka bibirnya. Matanya tidak lagi bimbang saat dia memelototi Eugene. Dia adalah seorang inkuisitor yang bangga, seorang penghukum murtad dan bidat. Di matanya, Eugene tidak berbeda dengan iblis. Tidak, sebenarnya, dia hanyalah iblis saat ini. Tidak mungkin mata sang pahlawan menyimpan kebencian dan permusuhan seperti itu. Pahlawan tidak mungkin menyangkal cahaya. Eugene tidak memperhatikan Hemoria. Dia bahkan tidak menangkap matanya. Dia berencana untuk memotongnya jika dia menghalangi jalannya dan membiarkannya pergi jika dia melarikan diri. Namun, ada yang terasa aneh. Naluri Eugene telah diasah melalui ratusan pertempuran yang menempatkannya di ambang kematian, dan naluri tajam itu saat ini memperingatkannya untuk bergerak. Dia menurut. Hemoria membuka mulutnya dan terbang ke udara, dan secara bersamaan, Eugene bergerak. Tidak tahu persis apa yang dia lawan, dia hanya mengambil beberapa langkah ke samping. Gigit. Sebagian dari api yang melilit tubuh Eugene menghilang. Meskipun sulit untuk dijelaskan, jelas apa yang telah terjadi, Hemoria benar-benar memotong ruang dari jauh. Penglihatannya, pikir Eugene, segera melihat melalui kekuatannya. Apakah dia mampu menyebabkan air mata di ruang di mana pandangannya diarahkan? Dalam hal itu mirip dengan Demoniae of Darkness yang digunakan Iris, tapi sejujurnya, tidak ada perbandingan dalam hal kekuatan. Eugene telah bertarung melawan Iris di kehidupan sebelumnya dan juga beberapa bulan yang lalu. Tetapi bahkan jika dia tidak memiliki pengalaman seperti itu, tidak sulit bagi Eugene untuk bertarung sambil memperhatikan kemana tujuan lawan. Dia meluruskan postur tubuhnya dan menatap Hemoria. Hemoria mulai berbicara. Anda, berhenti. Dia perlahan mengartikulasikan kata-kata, satu suku kata pada satu waktu. Itu bukan hanya ucapan biasa, melainkan perintah yang mengandung kekuatan magis, mirip dengan bahasa drakonik. Kie. Mana di udara beresonansi dengan perintahnya dan bergegas menuju Eugene. Meskipun kekuatannya tidak sekuat dan serumit drakonik, itu menggunakan aliran mana untuk memaksakan perintah sederhana pada lawannya. Awan mana yang tebal dan padat mengelilingi Eugene, menyebabkan dia berhenti tepat seperti yang diperintahkan Hemoria, dan dia segera menindaklanjuti dengan serangan lain. Dia datang ke dunia pemahaman baru. Kekuatan aneh yang dia gunakan dengan kata-katanya bisa diaktifkan secara instan, tapi itu tidak sekuat sihir yang sebenarnya. Jika lawan memiliki kemampuan luar biasa, mereka bisa dengan mudah melepaskannya dengan paksa. Hemoria menggigit lagi ruang di sekitarnya, tetapi Eugene lolos dari ikatannya dan tiba-tiba berakselerasi. Dia melepaskan mana yang menahannya dan bergegas menuju Hemoria. Hemoria tercengang, tapi reaksinya langsung jatuh. Mana menekannya dari atas, tetapi rumus api cincin Eugene bereaksi dengan kekuatan balasan yang lebih kuat. Memeras. Mana berputar di sekitar tubuhnya, mencoba mencabik-cabiknya. Namun, satu langkah saja sudah cukup untuk menghilangkan mana. Mati. Mana berkumpul di sekitar tenggorokannya seperti jerat, tetapi dia bahkan tidak perlu mencoba melepaskannya. Pedang suci sudah berada di lintasannya menuju Hemoria. Hemoria berteriak sekali lagi, tapi dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Pedang suci mengangkat kakinya dalam satu gerakan, dan bahkan sebelum dia jatuh ke tanah, pedang itu bergerak sekali lagi dan membelah lengannya juga. Gedebuk. Tubuh tanpa kaki Hemoria jatuh ke tanah, dan dia menjerit karena rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, keadaannya yang menyedihkan tidak mencegahnya untuk memelototi Eugene dengan jijik. Konten iklan. Tato di pipinya menggeliat, dan dia berulang kali membuka bibirnya, tetapi tidak ada perintah yang efektif. Selain itu, dia telah kehilangan tinjunya sebelum dia bisa mengayunkannya, dan dia kehilangan kakinya tanpa memiliki kesempatan untuk bergerak.
Ah! Dia berteriak sambil menggigit udara, tapi itu adalah perjuangan sia-sia. Eugene melompat, meliriknya dengan mata apatis, lalu menendang perutnya. Retakan. Hemoria tidak bisa berbuat banyak untuk melawan tanpa anggota tubuhnya, dan sayangnya, itu juga bukan tendangan sederhana. Begitu kaki Eugene bersentuhan, mana miliknya menembus tubuhnya dan menghancurkan semua jeroannya. Tubuh Hemoria berguling jauh ke dalam lubang, dan Eugene menatap ke bawah sejenak. Dia dapat melihat beberapa orang yang masih mati-matian bertahan hidup dan berpikir, haruskah saya mengubur mereka semua? Dia menghibur pikiran itu sejenak tetapi tidak menindaklanjutinya. Sebaliknya, dia benar-benar berharap beberapa dari mereka akan lolos dari kematian. Dia ingin mereka bertahan dan menyimpan keraguan terhadap iman mereka yang tidak bercela. Dia ingin keraguan di hati mereka terus tumbuh, dia ingin keraguan itu membuat keyakinan mereka membusuk. Dia ingin mereka menyebarkan keraguan mereka tentang keberadaan Tuhan kepada orang lain. Eugene berbalik dan bergerak maju. Kabut tebal dan penghalang telah menghilang, tersapu oleh badai api yang dia timbulkan sebelumnya. Berkat itu, dia sekarang bisa dengan jelas melihat kuil di kejauhan. Dia tidak menemui hambatan apapun sampai dia mencapai kuil. Sebagian besar paladin dan inkuisitor terbaring mati atau sekarat di dalam lubang, dan yang lainnya, seperti inkuisitor yang menemani Hemoria, telah tersapu setelah pedang penghakiman. Kuil itu tampak sangat tua, setidaknya berusia 300 tahun. Tidak, itu pasti sudah ada lebih lama dari itu. Eugene mengingat gadis-gadis dari sebelum Anise, orang suci dari 400 tahun yang lalu, sumber, dan perangkat yang seharusnya tidak ada, yang bertanggung jawab untuk mengisi sumber. Apa yang terjadi di sini? Apa itu orang suci? Dan bagaimana cawan suci Anise terhubung ke tulang rahang orang suci berusia 400 tahun? Eugene hampir tidak bisa membuat koneksi dalam pikirannya, tetapi dia tidak ingin menyatukannya. Lebih penting lagi, dia tidak bisa menyimpulkan jawaban atas pertanyaan mendasar. Mengapa mereka harus pergi sejauh ini? Dan, bagaimana dengan Christina? Tuan Eugene. Dia berhenti. Melewati jalan yang ditata oleh pilar-pilar, dia tiba di tengah kuil. Alih-alih altar yang biasanya ada di sana, dia melihat sebuah kolam besar memancarkan cahaya redup. Sumber cahaya. Christina berbaring tidur dengan mata terpejam di tengah kolam seolah sedang berdoa. Genangan air yang tenang seakan membungkus tubuhnya seperti selimut hangat. The Faun, kolam emas berkilauan dan bersinar terang, sesuai dengan namanya. Itu membuatnya terlihat lebih menjijikkan. Christina berdarah saat terendam di kolam. Namun, meski menumpahkan begitu banyak darah, ekspresinya sangat damai. Wajahnya tumpang tindih dengan wajah gadis kecil yang berteriak kesakitan. Wajahnya tumpang tindih dengan senyum yang selalu dia lihat sejak mereka bertemu di Plaza of the Sun, senyum suci yang dia hiasi seperti topeng. Wajahnya tumpang tindih dengan senyum yang tanpa sadar dia miliki di kereta saat mereka bertukar cerita. Christina telah memberitahunya bahwa dia telah berada di kolam beberapa kali sejak dia masih muda. Ketika dia bertanya apakah dia berendam di mata air secara normal, dia hanya menjawab setelah beberapa tarikan napas. Dia telah memakai topeng untuk menyembunyikan emosinya. Tepatnya sudah berapa kali dia memakai topeng itu sampai sekarang. Tuan Eugene. Sekarang, dia mengerti apa yang ditakuti Christina. Dia terobsesi untuk menjadi orang suci. Dia telah berbicara tentang ikatan antara orang suci dan pahlawan dan bagaimana dia rela memberikan hidupnya untuk pahlawan. Itu adalah cara berpikir yang tidak normal, sesuatu yang bisa dengan mudah disalahartikan sebagai jalur ilmu hitam. Eugene tahu betul bahwa Christina tidak akan pernah menginginkan dia, sang pahlawan, melihatnya seperti ini. Christina tahu bahwa Eugene hanya memiliki rasa kepahlawanan yang sangat samar dan sama sekali tidak percaya pada Dewa Cahaya. Pengetahuannya hanya akan membuatnya semakin enggan terlihat seperti ini. Inilah mengapa dia berusaha menghindari membawa Eugene ke Tresia. Bahkan, dia sudah menyiapkan alasan. Namun, akan baik-baik saja jika dia hanya menyuruhnya untuk tidak datang. Jika mereka tidak bertemu di alun-alun atau naik kereta bersama, Eugene tidak akan datang ke Tresia. Dalam ketidaktahuannya, dia tidak akan melakukan apa-apa dan hanya menunggu Christina kembali. Namun, Christina telah membuat pilihan yang berbeda. Meskipun dia takut mengungkapkan apapun tentang dirinya, orang suci, sumber air, dan cara dia dibesarkan sejak muda sebagai kandidat orang suci oleh Kardinal Rogeris, dia masih naik kereta bersama Eugene. Dia telah menunjukkan topengnya, ketidaknyamanannya, dan ketakutannya. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak harus pergi. Kamu tahu itu kan? Eugene menyesal menanyakan pertanyaan itu saat itu. Dia telah mengajukan pertanyaan yang salah. Tidak, lebih tepatnya, dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu. Satu-satunya hal yang seharusnya kurasakan saat ini adalah sedikit tekanan. Aku tidak pernah berpikir aku tidak ingin melakukan ini. Dia telah melihat menembus kebohongannya. Namun demikian, dia membiarkannya, berpikir bahwa dia menghormati tekad Christina. Salah. Menunjukkan pertimbangan seperti itu tidak cocok untuk Eugene. Apa yang dijamin darinya pada hari itu di kereta bukanlah sebuah pertanyaan. Jangan pergi, adalah apa yang seharusnya dia katakan sebagai gantinya. Apakah sudah terlambat? Tidak, itu tidak. Eugene terus mendekati Faun. Saintes, hero. Hal-hal seperti itu sama sekali tidak mempedulikan Eugene.
Bahkan jika Christina bukan orang suci, dia akan rela menjalin hubungan dengannya selama dia mau. Alih-alih ikatan keji yang terbentuk dari darah, dia akan terikat dengannya sebagai manusia dan manusia, sebagai dua kawan. Jika ada pahlawan di dunia ini, dia pasti tidak akan ragu untuk melakukan apa yang adil dan benar. Jika Christina menginginkan pahlawan Eugene, maka dia bersedia menjadi pahlawan saat ini. Tuan Eugene, panggil Sergio Rogeris untuk terakhir kalinya. Dia menghela nafas panjang dan melepaskan tangannya dari doa. Jangan mendekat. Saya dapat mengabaikan masalah ini jika Anda berhenti sekarang. Petik 2. Sergio melanjutkan. Tuan Eugene, Anda telah melakukan terlalu banyak dosa. Bahkan jika Anda adalah pahlawan yang dipilih oleh cahaya, itu adalah penghujatan terbesar yang mungkin terjadi jika Anda menyerang upacara yang diawasi langsung oleh Tuhan. Tuan Eugene, Anda membunuh orang-orang yang seharusnya Anda pimpin. Anda mencemarkan ritual suci ini dengan darah dan kotoran di kaki Anda. Sergio mengepalkan tinjunya. Giovanni, yang meneteskan air mata darah atas kematian bawahannya, juga berdiri. Atarax kembali menatap Eugene dengan mata merah. Tolong kembali, karena mungkin belum terlambat. Ada ruang pengakuan di katedral, jadi. Tolong, kembali dan tunggu di sana. Saya bersedia mendengarkan pengakuan Anda dan, kata Sergio. Pembalasan ilahi, kata Eugene. Dia mengangkat pedang suci ke samping, dan api antipati benar-benar menghabiskan matanya. Saya akan membunuh Anda semua. Jantungnya berdegup kencang seperti akan meledak. Pahlawan seharusnya adalah inkarnasi cahaya, kan? Api yang tidak menyenangkan dan ganas menyelimuti pedang suci. Jadi aku akan membantaimu dengan pedang terkutuk ini, menurut apa yang disebut kehendak cahaya yang kau puji seperti anjing. Dia tidak tahu apakah itu benar-benar kehendak cahaya baginya untuk membantai orang-orang gila ini, tetapi sampai sekarang, cahaya pedang suci tidak pernah menekan niat membunuh Eugene, tidak sedikit pun. Cahaya gagal menerangi.